Pengertian budaya. Banyak sekali pengertian atau definisi tentang budaya atau kebudayaan, tergantung dari aspek mana para ahli mendefinisikan. Dalam kehidupan sehari-hari, budaya atau kebudayaan sering dikaitkan dengan pengertian ras, bangsa, atau etnis. Ruang lingkup budaya Nusantara. Manusia dalam keseharian tidak akan lepas dari kebudayaan, karena manusia adalah pencipta pengguna kebudayaan itu sendiri. Manusia hidup karena adanya kebudayaan. Sementara itu, kebudayaan akan terus hidup dan berkembang manakala manusia mau melestarikan kebudayaan dan bukan merusaknya. Dengan demikian, manusia dan kebudayaan tidak dapat dipisahkan satu sama lain, karena dalam kehidupan mungkin tidak berurusan dengan hasil-hasil kebudayaan. Setiap hari manusia melihat dan menggunakan kebudayaan, bahkan kadangkala disadari atau tidak manusia merusak kebudayaan. Hubungan yang erat antara manusia, terutama masyarakat, dan kebudayaan lebih jauh telah diungkapkan oleh Melville J. Herkovs dan Branislaw Malinowski yang mengemukakan bahwa kultural determinasi berarti segala sesuatu yang terdapat dalam masyarakat ditentukan adanya oleh kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat itu. Berdasarkan pengertian budaya tadi, maka secara umum budaya adalah tata cara hidup masyarakat yang berkaitan dengan pola pengetahuan, kepercayaan, kesenian, nilai moral, dan hal yang berkaitan dengan interaksi masyarakat lainnya. Dari pengertian tersebut, maka kita tidak bisa menemukan apa saja aspek yang ada dalam ruang lingkup kebudayaan. Dalam aspek antropologis, suatu cara hidup masyarakat bisa disebut sebagai budaya umum, memiliki cara sebagai berikut. Yang pertama, dimiliki oleh sekelompok orang atau masyarakat. Yang kedua, diwariskan ke generasi selanjutnya. Yang ketiga, sifatnya dinamis atau tidak dapat berubah sepanjang waktu. Yang keempat, sifatnya selektif atau mencirikan pola pikir dan pengalaman manusia. Yang kelima, ruang lingkup atau unsur saling berkaitan. Selanjutnya, menurut pendapat para ahli, terdapat beberapa aspek unsur termasuk dalam ruang lingkup budaya. Adapun contoh-contoh budaya adalah sebagai berikut. Unsur budaya menurut Kluckhohn: yang pertama bahasa, yang kedua sistem pengetahuan, yang ketiga sistem teknologi peralatan, yang keempat sistem kesenian, yang kelima sistem mata pencarian hidup, dan yang keenam sistem religi. Ruang lingkup budaya Nusantara di Gorontalo. Dengan letaknya strategis, Gorontalo menjadi pusat pemerintah yang disebut dengan Kepala Daerah Sulawesi Utara, Afdeling Gorontalo. Sebelum masa penjajahan terjadi, keadaan daerah berbentuk kerajaan-kerajaan yang diatur menurut hukum adat ketatanegaraan Gorontalo. Kerajaan itu tergabung dalam satu ikatan kekeluargaan yang disebut Pohalaa. Menurut Haga, daerah Gorontalo ada 5 Pohalaa. Yang pertama Pohalaa Gorontalo, yang kedua Pohalaa Limboto, dan yang ketiga Pohalaa Suwawa, yang keempat Pohalaa Bualimo, dan yang kelima Pohalaa Atinggola. Asal-usul Gorontalo terdapat berbagai pendapat. Dari penjelasan antara lain berasal dari Hulondalangi, nama salah satu kerajaan yang dipersingkat menjadi Hulondalo. Yang kedua berasal dari Hualondalango, yang artinya orang-orang Goa yang berjalan lalu lalang. Yang ketiga berasal dari Hulondalangi, yang artinya lebih mulia. Yang keempat berasal dari Hulalotola, yang artinya tempat berkembangnya ikan gabus. Yang kelima berasal dari Pohulatalo, yang artinya tempat menunggu. Yang kelima berasal dari Gunung Telu, yang artinya 3 buah gunung. Dan yang terakhir berasal dari Huntuo, suatu tempat senantiasa digenangi air. Jadi asal-usul nama Gorontalo arti katanya tidak diketahui lagi, namun jelas kata Hulondalo hingga sekarang masih hidup dalam ucapan orang Gorontalo dan orang Belanda karena kesulitan dalam mengucap
kan diucapkan dengan Gorontalo dan bila ditulis menjadi Gorontalo. Fungsi budaya Nusantara. Fungsi utama kebudayaan sendiri adalah untuk mempelajari warisan dan nenek moyang. Kemudian generasi selanjutnya perlu meninjau apakah warisan tersebut perlu diperbaharui atau ditetapkan dilanjutkan, dan apabila ditinggalkan maka kebudayaan tersebut dapat rusak. Budaya maupun unsur-unsur yang ada di dalam terkait oleh waktu serta bukan menjadi kuantitas yang bersifat statis. Budaya pun akan tetap berubah baik secara lambat maupun cepat. Berikut ada beberapa fungsi kebudayaan. Yang pertama, tujuan budaya Nusantara bertujuan mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan individu, kelompok, golongan, suku, bangsa, atau daerah. Selanjutnya, manfaat budaya Nusantara dan mata kuliah wawasan budaya Nusantara. Yang pertama, memperkaya bahasa. Yang kedua, meningkatkan potensi pariwisata. Yang ketiga, edukasi kesenian. Yang keempat, menjaga toleransi. Dan yang kelima, membangun kemandirian bangsa. Sekian, itulah hasil presentasi dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.